ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sini setelah melaksanakan sholat asar, maghrib, dan isya, dan 700 sahabat itu Rasulullah membariskan di sini. Jadi ini menaranya juga sangat sederhana sekali. Masjid tampak dari belakang. Ini lebih megah dan lebih bagus, dan berdampingan dengan rumah warga. Jadi kalau rumah warga itu langsung ke belakangnya. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di tempat ini, maka masjid ini lebih dikenal dengan Masjid Istirahah atau Masjid Al-Mustarih, yang artinya adalah masjid tempat beristirahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan Uhud terjadi. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sekarang ini Umi dan Aa Gilby sedang ada di Tanah Suci Madinah Al Munawwaroh. Tapi bagi yang mau nonton videonya Umi Gilby harus apa dulu Aa Gilby? Harus sholat dan ngaji. Aa Gilby-nya baru bangun tidur nih, jadi nyawanya belum kekumpul banyak. Tuh, masih bengong-bengong. Nah, alhamdulillah untuk video kali ini Umi Gilby sedang ada di tempat yang sangat bersejarah. Bisa dilihat ini di depan kita banyak orang yang mengunjungi tempat ini. Di depan ini ada satu masjid, dan tempat ini dulu Rasulullah pernah singgah dan melaksanakan sholat asar, maghrib, dan isya. Untuk lebih luasnya lagi, biar kita semua tahu sejarahnya seperti apa, kita sama-sama tanya ke yang lebih paham nih. Masya Allah, lagi-lagi Umi Gilby ditemani sama Ustadz Ridwan Ahmad Al-Maki sama Ustadz Salam Salim. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sama-sama dari Jeddah ke Kota Suci Madinah ingin mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Salah satunya itu tempat ini. Ini itu bangunan masjid yang dulu ada sejarahnya. Nah, Umi Gilby mau nanya nih, sejarahnya itu apa ini dulu di sini? Tertulis di sini Masjid Asy-Syaikhain Ad-Dar'. تذكر كتب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم بات بالشيخين وهو في طريقه إلى غزوة أحد سنة 3 من الهجرة، وصلى بالمسجد الذي عند الشيخين وعرض الناس فأجاز من رأى ورد من رأى. Oke, untuk terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, Fadhal Ustaz Salim. Ustaz Salim, boleh. Gimana ini sejarah untuk masjid ini biar semua sahabat Gilby juga tahu bahwa di Madinah ini sangat banyak sejarah, terutama tempat peninggalan Rasulullah ya. Jadi tempat ini dulunya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat semua, ini adalah masjid peninggalan pada masa Rasulullah SAW yang jarang sekali tersingkap. Dikarenakan tempat ini adalah berada di tempat yang sangat jarang sekali dilalui oleh halayak umum. Yang padahal masjid ini sangat menyimpan sejarah yang sangat dalam sekali. Dikarenakan sebagaimana di dalam hadis Ummu Salamah dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika keluar dari rumahnya pas hari Jumat setelah zuhur, maka Rasulullah pas waktu asar sampai di tempat ini dan melaksanakan sholat asar, maghrib, dan isya bersama sahabat-sahabat yang lainnya, tepatnya di tempat yang sekarang didirikan di atasnya bangunan yang disebut dengan Masjid Ad-Dira'. Lantas kenapa dinamakan dengan Masjid Ad-Dira'? Ad-Dira' itu di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Ad-Dira' itu adalah tameng ya. Dikarenakan ketika Rasulullah SAW berada di sini setelah melaksanakan sholat asar, maghrib, dan isya, maka Rasulullah melepas tamengnya untuk istirahat, dan setelah selesai melaksanakan sholat subuh baru tameng tersebut dipakai lagi untuk persiapan peperangan Uhud menuju ke Jabal Uhud. Selanjutnya di dalam riwayat lain dikatakan di tempat ini yang sekarang didirikan Masjid Ad-Dira', bahwasanya Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama sahabat-sahabat yang lain,
maka Rasulullah membariskan para sahabat, kurang lebih 700 sahabat yang asalnya 1000 sahabat yang ingin ikut peperangan Uhud, tetapi 300 pasukan ini adalah kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka berbelot arah kembali lagi ke rumahnya masing-masing, sehingga tersisa hanya 700 orang sahabat yang ikut dalam peperangan di dalam perang Uhud. Dan 700 sahabat itu Rasulullah membariskan di sini, memberikan instruksi strategi bagaimana peperangan Uhud nanti ketika terjadi, dan setelah itu barulah Rasulullah SAW bergegas menuju Jabal Uhud. Di riwayat lain juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW di sini menginapnya sampai subuh, tetapi nanti kita akan nyambung lagi dengan salah satu masjid yang dekat di sini, yaitu disebut dengan Masjid Mustarih atau istirahat, dikarenakan di situ Rasulullah SAW pernah istirahat setelah peperangan Uhud. Insya Allah seperti itu kurang lebih. Dan di sini juga tertulis sahabat semua, Masjid As-Saifin, Masjid Adira. Jadi ada 3 sebutan masjid ini. Pertama Masjid Adira, itu yang terkenal. Yang kedua disebut juga Masjid As-Saifin, dan yang ketiga di dalam riwayat lain dikatakan Masjid Al-Bada'i. Tadkur kutub siyar anna Nabi SAW batak bi Saifin. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW batak bi Saifin, menginap di tempat ini. Jadi dulunya sebelum Rasulullah menginap, ini daerah disebut daerah As-Saifin. Wa huwa fi tariqihi ila ghazwati Uhud. Sedangkan Rasulullah ketika itu sedang ada di dalam perjalanan menuju peperangan Uhud sanata talata Hijriyah, yang terjadi peperangan Uhud itu kurang lebih tahun ketiga Hijriyah, dan tahun ketiga Hijriyah pada pertengahan bulan Syawal, kurang lebih seperti itu. Wasalla bil masjid ala inda Saifin, dan Rasulullah SAW melaksanakan sholat di masjid ini. Wa'urud nas fa'ajaz min ra'a, dan setelah itu orang-orang lain pun juga banyak yang melaksanakan sholat di sini. Kurang lebih seperti itu sejarahnya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan masjid yang satunya yang ada hubung kaitnya dengan Masjid Adira ini, insya Allah. Oh gitu. Terima kasih Ustadz Salim, terima kasih Ustadz Ridwan udah menjelaskan tentang sejarah masjid ini. Nah, sahabat, sebelum kita ke masjid yang kedua, tempat setelah Rasulullah perang Uhud, kalau di sini sebelum, kalau nanti setelah, kita akan kelilingin dulu ini masjidnya seperti apa ya. Yuk. Nah sahabat, jadi ini bangunan masjidnya seperti ini, tidak terlalu besar, tapi ini dari tekstur temboknya itu sangat alami sekali tuh. Dan tempat masuk dari masjidnya itu seperti ini, cuman tidak bisa masuk karena bukan waktunya sholat. Dan sebelah sini ada untuk wudhunya. Ini sekitarannya. Sekarang kita akan melihat lebih jauh. Nah, jadi ini menaranya juga sangat sederhana sekali, namun banyak cerita di balik terdirinya masjid ini yang sudah tadi dijelaskan. Sekarang Umi Gilby mau ngajak sahabat semua untuk melihat masjid yang kedua, yang dimana dulu Rasulullah SAW beristirahat setelah perang Uhud. Yuk, sekarang kita akan ke tempat keduanya. Alhamdulillah, sekarang kita ke masjid kedua. Ini tempat peristirahatan Rasulullah setelah perang Uhud, dan di sini ada pelangnya. Gimana? Sekarang kita udah sampai di tempat yang kedua ya. Ya. Ini masjidnya namanya masjid apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Masjid ini disebut dengan Masjid Istirahat. Istirahat. Tertulis Masjid Al-Istirahat. Iya betul. Dikenal juga dengan Masjid Bani Harisah. Jadi Masjid ada dua Bani versi ya Harisah. namanya ada ya. dua versi, tapi itu juga. Kita terjemahkan kurang lebih seperti ini. Huwa Masjid Bani Harisah. Ini adalah Masjid Bani Harisah. Jalan Safi Maudihi, telah duduk di tempat Bani Harisah ini Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW, lil istirahah, dengan tujuan untuk beristirahat. Minat ta'abi alladhi hasala lahu minat tuli tariq, istirahat dari lelahnya, dari capeknya setelah peperangan Uhud yang sangat panjang sekali. Hina rujuhi, ketika kembalinya Rasulullah SAW dari perang Uhud, bin ghazwati Uhud, dari perang Uhud. Alhasil, masjid ini adalah Masjid Bani Harisah
sebelum Rasulullah SAW sampai ke tempat ini. Dikarenakan di tempat ini dulu dilahirkannya sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Harithah, sehingga disebutlah dengan Masjid Bani Harithah. Tapi setelah Rasulullah SAW istirahat di tempat ini, maka masjid ini lebih dikenal dengan Masjid Istirahah atau Masjid Al-Mustarih, yang artinya adalah masjid tempat beristirahatnya Rasulullah SAW setelah peperangan Uhud terjadi. Juddida fi ahadi khadimil haramain, dan telah diperbaharui masjid ini pada waktu kerajaan Khadim al-Haramain asy-Syarifain Al-Malik Fahad rahimahullah taala. Jadi bangunan masjid ini telah direnovasi dengan sedemikian rupa pada masa kerajaan Malik Fahad rahimahullahu taala, amin, insyaallah seperti itu. Dan sahabat semua, seperti hanya kita tahu, peperangan Uhud terjadi pada tahun 3 setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Perang Uhud disebabkan dikarenakan sakit hatinya kaum kafirin, kaum musyrikin yang di kota Mekah, terutama yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Al-Harb dan dipimpin juga oleh Abu Lahab, dipimpin oleh Abu Jahal. Maka mereka membuat strategi yang sangat matang sekali untuk membalas dendam ketika mereka kalah di dalam peperangan Badar. Maka setelah mereka matang, mereka membuat kekuatan yang sangat kuat sekali, sehingga kurang lebih 3.000 pasukan dikerahkan oleh kaum kafirin dari kota Mekah untuk menyerbu kota Madinah, menyerbu Rasulullah SAW. Maka terjadilah pertengahan bulan Syawal, kurang lebih pada hari Sabtu ketika itu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lainnya bagaimana strategi kita untuk menghadapi kafir kaum Quraisy yang akan menyerang kita. Maka para sahabat-sahabat yang lain itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kita lebih baik bertahan di daerah kita di Madinah Al-Munawwarah, karena ketika kita bertahan maka kita mudah untuk menyerang mereka. Tetapi ada sebagian sahabat-sahabat yang lain berpendapat lebih baik kita menyerang, dikarenakan kita kekuatan sangat mumpuni. Terbukti ketika peperangan Badar kita sudah mengalahkan kafir kaum Quraisy. Maka diambillah kesimpulan tersebut oleh Rasulullah untuk keluar menyerang kafir kaum Quraisy, dan terjadilah peperangan di Bukit Uhud sehingga dikenal dengan perang Uhud, kurang lebih seperti itu. Jadi sahabat semua, kalau tadi Masjid Ad-Diro adalah masjid sebelum peperangan Uhud terjadi, tapi kalau ini Masjid Istirahah atau Masjid Bani Harithah adalah masjid setelahnya, yaitu setelah Rasulullah peperangan Uhud beristirahat di tempat ini. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil jazakallahu khair untuk Ustadz Salim. Ini juga pengetahuan yang luar biasa untuk kita, untuk sahabat Gilby semua. Kita sudah melihat bagaimana tempat beristirahat yang pasti dulunya tidak seperti bangunan ini ya. Cuman di sini dibangun masjid hanya untuk simbol saja bahwasanya dulu Rasulullah pernah beristirahat di sini dan pernah melaksanakan sholat asar, maghrib, dan isya di masjid yang tadi. Sekarang Umi Gilby akan mengelilingi masjid ini. Masjidnya seperti apa? Yuk sekarang kita lihat. Nah sahabat, jadi masjid ini itu sangat berdampingan dengan jalan raya. Jadi ini jalan raya itu sangat dekat sekali. Ini bangunan masjidnya beda dengan bangunan masjid yang tadi. Kalau yang tadi itu sangat alami dari bebatuan, tapi kalau ini udah ditembok seperti biasa. Ini pintu masuknya seperti ini, dan pinggirnya coba kita akan lihat. Nah ini pinggirnya hanya kayak gini saja. Menaranya ini lebih bagus ya ketimbang masjid yang tadi. Nah ternyata kalau masjid yang kedua ini ada bagian untuk akhwatnya. Jadi untuk akhwatnya bisa masuk sebelah sini, cuman ini tidak waktu sholat fardu, jadi ini ditutup. Kita lihat seperti apa belakangnya. Jadi belakangnya itu seperti ini sahabat. Nah ini bangunan masjid tampak dari belakang. Ini lebih megah dan lebih bagus, dan berdampingan dengan rumah warga. Jadi kalau rumah warga itu langsung ke belakangnya, berdampingan juga dengan jalan raya. Nah alhamdulillah, kurang lebihnya seperti inilah tempat peristirahatan Rasulullah SAW saat akan perang Uhud dan setelah perang Uhud. Semoga video ini bermanfaat. Semoga sahabat Gilby semua menambah ilmu pengetahuan sejarah tentang di mana tempat Rasulullah SAW beristirahat
Dan seperti inilah sekarang kondisinya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke media sosial lainnya. Di sana ada Abi Gilby. Bi, makasih ya udah dianterin ke sini. Dan ini juga ada Gilby Pakai sorban. pakai sorban. Tadi cuma pakai kupe aja, sekarang jadi pakai Sorban. Masya Allah. Untuk video kali ini dicukup akhiri aja. Semoga video ini juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya, kan itu gratis. Nah, dan di bawah atasnya komen di deskripsi ya. Nah, dan sini ada Alhamdulillah. ini ada Amin. Gilby Sakib, Umi Gilby, dan ada Abi Gilby. pamit untuk Gilby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.